Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Mansari dengan NIM C1Web 018009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Akad Musyarakah dengan mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan akad musyarakah. Akad musyarakah adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan itu dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang akan baru dimulai. Apabila salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Berdasarkan fikih, akad syirkah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah syirkah al-malik. Syirkah al-malik artinya kepemilikan bersama, yang mana keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint atas suatu kekayaan aset, misalnya dua orang atau lebih menerima warisan, hibah atau wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan, baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua yaitu adalah syirkah al-uqud atau kontrak. Kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana atau dengan bekerja atau serta berbagi keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan syirkah al-malik. Dalam kerjasama jenis ini, setiap mitra itu bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Syirkah al-uqud sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah syirkah abdan, yaitu syirkah fisik. Disebut syirkah amal atau syirkah kerja atau syirkah sana'ah, syirkah para tukang atau syirkah takabul atau syirkah penerimaan. Syirkah wujuhadalah adalah kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyetorkan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Misalkan ada pihak ketiga yang memberikan suatu usaha kepada pihak kedua, mereka hanya berkontribusi di dalam bekerja, tidak memberikan modal. Yang selanjutnya itu adalah syirkah i'nan, yaitu negosiasi, bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun kerjasama. Syirkah mufawadah adalah kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Misalkan ada pihak A dan pihak B bekerjasama, mereka sama-sama memberikan modal yang sama dan agama mereka harus sama, dan pekerjaan serta usaha yang akan dijalankan serta kerugiannya akan dibagi sama rata. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK atau akad syirkah dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra itu ditentukan saat akad dan jumlah tetap hingga akhir masa akad. Contoh antara mitra A dan mitra P yang melakukan akad musyarakah menanamkan modal dengan jumlah uang masing-masing sebesar 20 juta. Maka sampai akhir akad syirkah modal serta masing-masing tetap 20 juta. Yang selanjutnya yaitu ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Ada musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik pada usaha masyarakat tersebut. Contohnya mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah. Mitra P menanamkan sebesar 10 juta dan menanamkan yang A 20 juta. Seiring berjalannya kerjasama,
akad masyarakat tersebut, modal mitra P itu 10 juta akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Landasan hukum. Yang pertama yaitu adalah Quran. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 12, artinya maka mereka berserikat pada sepertiga. Di dalam Quran surah As-Sad ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Di dalam As-Sunnah hadis kudis, Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku kuat dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Hadis kedua itu adalah dari hadis riwayat Muslim. Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yang mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi, atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya ini adalah lembaga keuangan. Baiklah, dalam penetapan nisbah dalam akad masyarakat itu terbagi melalui dua cara. Yang pertama yaitu adalah pembagian keuntungan proporsional sesuai modal dengan tidak proporsional dengan modal. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal, yaitu dengan cara keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Yang kedua yaitu adalah pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisanya ditentukan sama untuk setiap mitra, yaitu 50/50 atau berbeda 70/30. Misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Contoh kasus akad musyarakah. Terdapat dua orang yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama A dan C. A memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah desain, sedangkan si C ingin membuat sekolah. Mereka ketemu dan membuat kesepakatan kerjasama masyarakat. Jenis silka yang digunakan adalah silka inan, di mana si A memberikan modal yang sebesar 40 dan si C memberikan sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk pembagian hasil itu si A lebih besar daripada si C, dan masyarakat tidak menjadi masalah apabila si A mendapatkan porsi keuntungan yang lebih tinggi dari si C, meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari si C. Selama itu sudah disepakati di awal. Hasil usaha tersebut berjalan dan keuntungan yang diperoleh sebesar 1 miliar. Maka dalam hal ini si A mendapatkan 600 juta, yaitu dari 60% dari 1 miliar. Sedangkan si C mendapatkan keuntungan 400 juta, yaitu 40% dari 1 miliar. Itulah video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga video ini bermanfaat bagi menonton dan menambah wawasan pengetahuan bagi menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.